Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kembali lagi Allah tabaraka wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa bermajelis ilmu, untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala yang mudah-mudahan ya ini termasuk di antara pengamalan terhadap hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan untuk ya berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling mengajarkan ilmu agama. Taib. Demikian pula ya sebagaimana kita semua ketahui, sebelum kita mulai masuk kepada pembahasan, kita berada di momentum yang begitu dekat dengan bulan Ramadan ya. Taib, sehingga mari kita persiapkan diri kita, mari kita mulai ya membuat jadwal, membuat perencanaan sebaik mungkin, sematang mungkin untuk kita menghadapi bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana keumuman dari kita ketika kita akan mendapatkan suatu hal yang menguntungkan, biasanya kita akan berusaha mempersiapkan dengan sematang mungkin. Ya, ketika kita tahu ada hal yang menguntungkan di satu tempat, di satu kota misalnya, kalau kita berjualan satu perkara di tempat tersebut maka akan sangat menguntungkan, maka kita akan mempersiapkan. Ya, kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Taib. Maka dari itu, keuntungan di bulan Ramadan bukan hanya sekedar keuntungan harta, bukan hanya sekedar keuntungan dunia. Yang didapatkan oleh mereka yang berhasil di bulan Ramadan, mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas tentang pintu-pintu surga. Di antara pintu surga ini disebut dengan Ar-Rayyan. Ya, pintu surga yang khusus bagi mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegaskan, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di dalam beberapa periwayatan disebutkan, wa inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa. Utaqa ini adalah orang-orang yang dibebaskan. Ya, orang-orang yang dibebaskan dari apa? Dari api neraka. Ya, mereka dilepaskan dari api neraka. Kapan itu? Di setiap malam di bulan-bulan, di malam-malam di bulan Ramadan. Taib. Oleh karena itu, ya mari kita persiapkan diri kita, mari kita persiapkan ibadah kita, taib, untuk menghadapi bulan tersebut agar mendapatkan kesempatan-kesempatan emas tadi. Di antara yang paling besarnya itu apa? Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengerikannya api neraka. Taib. Maka mari bersiap-siap, ya mari kita membiasakan diri. Taib, jika memang perlu, ya biasakan mulai kita berlatih untuk berpuasa ya di hari-hari ini, di bulan Sya'ban ini,
ya, sehingga ketika di bulan Ramadan tubuh kita sudah terbiasa untuk berpuasa, terbiasa untuk beramal soleh, sehingga kita tetap bersemangat yang mengamalkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Taib. Dan insyaallah ya, yang akan kita bahas pula pada kesempatan malam hari ini lanjutan dari kitab Wasful Jannah, sifat-sifat surga. Taib, di mana kita akan masuk ke dalam al-faslu tsalits, ya, pasal yang ketiga dari kitab ini, yaitu apa? Awal man tuftahu lahu al-jannah. Ya. Tentang siapa yang pertama kali akan dibukakan baginya pintu surga. Tapi tentu saja hal ini sudah bisa kita jawab semua ya. Yang pertama kali akan dibukakan baginya pintu surga tiada lain, tiada bukan adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita masuk ke dalam hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ya adalah ya khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedari kecil oleh ibunya Ummu Sulaim, ya, diberikan kepada Rasulullah untuk dijadikan pembantu Rasulullah SAW. Ya. Kenapa dijadikan demikian? Karena Ummu Sulaim melihat betapa cerdasnya putranya ini, sehingga kalau beliau akan dekat-dekat dengan Rasulullah SAW, maka niscaya akan mengambil ilmu yang begitu banyak dari Nabi SAW. Dan ini sebagaimana yang diinginkan oleh sang ibu yang mulia tersebut. Ya, di mana ibu yang mulia memikirkan pendidikan yang terbaik bagi putranya. Ya, ibu yang terbaik itu mereka yang tahu apa yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anaknya. Ya, itu apa? Sebagaimana yang diinginkan oleh Ummu Sulaim, ingin menjadikan anaknya anak yang soleh, ingin menjadikan anaknya anak yang berilmu tentang ilmu agama. Ya, sehingga diberikan kepada Rasulullah dan diminta agar dijadikan pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui, Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau termasuk di antara ulamanya para sahabat ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Menunjukkan besarnya keutamaan seorang Anas bin Malik dan berhasilnya pola pendidikan dari sang ibu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dan Anas bin Malik ya, beliau termasuk di antara anak-anak ya, waktu itu masih anak-anak. Masih anak-anak dan termasuk di antara ulamanya sahabat ya, dan meriwayatkan hadis begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat nanti. Ya, beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat nanti, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, banyak hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan kepada banyaknya pengikut Nabi Musa, ya. Beliau mengira itu adalah pengikut beliau, ternyata tidak. Pengikut beliau, kata Rasulullah alaihi wasallam, lebih banyak lagi daripada pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika diperlihatkan para pengikut nabi-nabi, ada nabi yang pengikutnya 1 orang, 2 orang, ada nabi yang pengikutnya di bawah 9 orang, ya. Ada nabi bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Ya, ini menjadi dalil apa? Yang namanya kebenaran itu tidak dilihat dari apa? Banyaknya pengikut. Bahkan nabi pun ada yang mereka tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya. Ada kalanya seseorang ketika menyampaikan al-haq, ya, maka orang-orang justru membencinya. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW, justru malah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, maka ini sunnahnya para nabi. Ini sunnahnya para nabi. Ini merupakan jalan hidupnya para nabi. Ketika berdakwah kemudian ditolak. Nabi kita Muhammad SAW apakah langsung banyak pengikutnya? Tentu saja tidak. Ya, beliau harus berdarah-darah. Beliau harus mengorbankan banyak hal. Beliau harus berhijrah, terusir dari tempat tinggalnya beliau, dari tempat kelahiran beliau, kota Makkah. Ya, ya, yang itu semua karena apa? Karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tauhid, menyampaikan agar manusia benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW dengan kemuliaan dan keutamaan yang tertinggi yang Allah berikan kepada beliau, maka Nabi kita Muhammad SAW dijadikan menjadi seorang Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat nanti. Kemudian kata beliau SAW, wa ana awwalu man yuqarri' babal jannah, dan akulah yang pertama kali yang akan mengetuk pintu surga. Taib, ya. Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali akan masuk pintu surga. Beliau yang akan diizinkan kepadanya untuk dibukakan pintu surga. Taib. Nabi SAW sebelum menjelaskan tentang bahwasanya beliau akan menjadi yang pertama kali mengetuk pintu surga, bahwasanya beliau adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Ya. Ini penegasan kepada para sahabat pada waktu itu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah satu perkara yang terbaik. Ya. Sebagaimana kita ketahui, beliau SAW adalah Nabi yang terakhir, dan ada nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, ada nabi-nabi yang membawa berbagai macam syariat juga. Taib. Sekalipun syariat Rasulullah adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Taib. Dan di sini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ya, tidak ada yang nabi yang lebih baik kecuali beliau SAW. Tidak ada yang lebih utama daripada beliau SAW. Sehingga hendaknya kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak pernah merasa rugi, tidak pernah merasa kurang terhadap apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa yang wajib bagi kita? Mengikuti beliau. Ya, jadilah pengikut Rasulullah SAW dengan sesempurna mungkin, ya, dengan segala sesuatu yang kita miliki, maka benar-benar kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan bahkan beliau tegaskan tadi apa? Beliau banyak pengikut, paling banyak pengikut, dan beliau pula lah yang akan membuka pintu surga. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Kemudian yang selanjutnya, wa anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ati babal jannah, aku akan mendatangi pintu surga yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, fa astaftihu, dan aku akan meminta untuk dibukakan pintu tersebut. Ya, jadi manusia setelah yang pernah kita bahas sebelumnya, ya, dari apa yang terjadi di padang mahsyar, taib, kemudian mereka melewati jembatan as-sirat, ya, melewati qantarah, dan setelah itu mereka masuk ke dalam surga. Ya, maka ini yang terjadi selanjutnya, di mana Rasulullah SAW akan yang menjadi pertama kali mendatangi malaikat penjaga pintu surga, dan beliau yang meminta, ya, beliau yang meminta untuk dibukakan pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin, maka berkata malaikat penjaga pintu surga, man ant, siapakah engkau? Fa'aqul, maka aku mengatakan Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kata malaikat tersebut, ya, untukmulah aku diperintahkan agar aku tidak membukakan pintu surga ini bagi siapapun sebelum engkau yang memintanya pertama kali. Ya, ini menjadi dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang pertama kali akan membuka pintu surga, dan beliau pula lah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan memasuki surga. Ya, sehingga berbagai macam keterangan-keterangan, ya, mungkin pernah sampai kepada kita beberapa cerita-cerita, ya, bahwasanya ada orang yang sudah masuk surga, ada nabi yang sudah tinggal di surga. Maka itu kadang-kadang muncul dari kisah-kisah Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat. Taib, seperti mungkin bapak-bapak pernah dengar, ya, ada cerita kisah bahwasanya Nabi Idris sudah berada di dalam surga. Taib, maka ini butuh kepada dalil. Ya, hal-hal seperti ini membutuhkan kepada dalil. Dan kalau seandainya datang dari Israiliyat, Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, ya, syekh kami dulu di negeri Yaman, Syekh Abdurrahman Al-Adani, beliau memberikan penjelasan tentang kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu bagaimana cara menyikapinya? Ada 3 cara kalau datang kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini gambarannya adalah kisah yang datang dari bangsa-bangsa Israel, ya, dari kaum-kaum terdahulu. Ya, contohnya seperti tadi, ya, ada kisah-kisah Nabi Idris masuk surga dari sekarang, ya. Kadang-kadang Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya kadang-kadang mencantumkan kisah-kisah ini, ya.
Bagaimana kita menyikapinya? Ada tiga cara. Yang pertama, kalau seandainya kisah tersebut sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ada pendukung dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita mempercayainya dan membenarkannya. Ya, kalau seandainya sesuai. Taib. Kenapa? Karena kita membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan kita membenarkan apa yang ada di dalam As-Sunnah, ya, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ternyata kisah tersebut bertolak belakang, ya, ternyata kisahnya ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak sesuai juga dengan apa yang di dalam As-Sunnah. Contohnya kisah tadi, Nabi Idris katanya sudah masuk surga, ternyata tidak. Surga, pintu surga pertama kali akan dibukakan bagi siapa? Bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebagaimana datang dalil yang sahih tentang perkara tersebut. Taib. Sehingga kalau seandainya ternyata bertolak belakang terhadap sunnah Nabi SAW, bagaimana? Maka kita tidak mempercayainya. Ya, kita tidak membenarkannya. Taib. Tetapi ketika datang kisah Israiliyat yang ketiga sekarang, datang kisah Israiliyat, ya, yang mana kisah ini ternyata tidak dibenarkan, tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah yang mendukung akan kebenarannya. Demikian pula tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yang mendustakan, ya, akan cerita-cerita tersebut. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tawakuf. Kita tidak membenarkan dan kita pun tidak mendustakannya. Ya, taib. Maka ini sikap kita sebagai seorang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah terhadap kisah-kisah Israiliyat. Taib. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, ya, maka kita murni harus benar-benar mengembalikannya kepada apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah Nabi Muhammad, maka kita kerjakan. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita tinggalkan, selesai. Ya, taib. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk benar-benar, ya, melakukan amalan sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan As-Sunnah. Taib. Maka sebagaimana tadi disebutkan, ya, Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali akan membuka pintu surga. Ya, maka pembahasan kita selanjutnya, ya, maka pintu surga telah terbuka. Disinilah momentum ketika pintu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai terbuka. Sehingga kita akan berpindah ke pasal yang selanjutnya, Al-Faslur Rabi', ya, pasal yang keempat, Awwalun nas dukhulan al-jannah, tentang orang-orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka diikutilah oleh rombongan-rombongan yang pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana keadaan mereka? Ya, mari kita bahas. Tentang mereka ini dibahas di dalam surat Az-Zumar di antaranya, ayat yang ke-73. Sekali lagi di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Taib. Ya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat ini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Taib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, maka akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, akan diantarkan, akan diarahkan mereka semua, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diarahkan menuju apa? Menuju jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zumaran, ya, dengan zumar. Zumar itu jamak dari zumrah. Taib. Zumar artinya jamak dari apa? Zumrah. Zumar itu jamak, ya, mufradnya, bentuk tunggalnya itu zumrah. Apa itu zumrah? Rombongan. Ya. Jadi nanti masuk surga itu akan berombongan-berombongan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, di antara mananya adalah nanti akan masuk surga tergantung dari kondisi keadaannya, ya. Maka para nabi akan dengan para nabi, para syuhada dengan para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid. Taib. Ya, dan yang semisalnya. Ya, oleh karena itu ini termasuk di antara anjuran bagi kita semua untuk apa? Untuk berteman dengan orang-orang yang soleh.
untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Agama temannya bagus, dia pun akan terbawa bagus. Kalau sudah kelihatan ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka yang begitu luar biasa dalam beramal, taib, ya kelihatan sekali ini amalan-amalan ahli surga, maka dekat-dekat dengan orang-orang seperti ini, ya. Taib, siapa tahu kita akan kecipratan kesolehannya, ya kita akan terbawa kesolehannya dan kita akan masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang soleh yang demikian, ya. Taib, maka dari itu bersemangat untuk menjaga pergaulan, ya. Kenapa? Karena para ahli surga akan masuk dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ya, para ahli surga akan masuk bersama-sama, berombongan-berombongan dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Hatta idza ja'uha, dan ketika mereka mendatangi surga tersebut. Wa futihat abwabuha, dan ketika dibuka pintunya. Ini menjadi dalil apa? Ini gambaran orang-orang yang pertama masuk surga. Ya. Taib. Apa yang disebutkan dalam ayat wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim zumara ilal jannati zumara, ya, ketika digiring orang-orang untuk masuk ke dalam surga secara rombongan-rombongan. Taib, ternyata ini adalah penggiringan atau pengantaran untuk orang-orang rombongan-rombongan yang pertama masuk surga, ya. Kenapa? Karena masuk surga itu tidak sekaligus langsung semuanya, tidak, tetapi digilir, ya, dan bahkan jarak antara satu dengan yang lainnya bisa jadi sangat jauh sekali. Nanti akan kita bahas, ya, akan ada jarak antara masuknya satu golongan dengan golongan yang lain, jaraknya bahkan sampai 500 tahun perbedaannya, ya, sangat jauh sekali. Baik, bagaimana hal tersebut akan kita bahas nanti. Ya, kembali kepada ayat hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan ketika mereka mendatangi surga, kemudian dibukalah pintu surga bagi mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka, ya, para malaikat yang menjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, mereka mengucapkan salam. Salamun alaikum, ya, keselamatan bagi kalian. Taib, ya, dan tentu saja ini bukan hanya sekedar doa, ya, tetapi ini merupakan, ya, sebuah bentuk tahiyah, penghormatan. Ya, sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang didapatkan oleh seorang hamba, di antaranya adalah ketika mereka masuk ke dalam surga, ya, disalami oleh malaikat. Kalian telah mendapatkan keselamatan, ya, selesai sudahlah semua yang kalian usahakan, ya, selesai sudah semua perjuangan. Sekarang waktunya untuk memetik hasil buah dari setiap perjuangan yang kalian lakukan ketika kalian dahulu di dunia. Tibtum, kata para malaikat, kalian telah baik, kalian telah melakukan kebaikan, kalian telah menjalani kehidupan dengan sukses, dengan keberhasilan, ya, sehingga kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan kita semua, ya, yang mendengarkan salam ini dari para malaikat penjaga surga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian semua dengan kekal semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ikhwas sekalian, para jamaah Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada kesuksesan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sekarang kita sedang berusaha, sedang kesulitan menggapai sebuah kesuksesan dunia, ketahuilah sekalipun kita berhasil menggapainya, maka itu tidak sebaik kesuksesan mereka yang berhasil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekalipun kita mungkin sekarang sedang menangis, sedang merintih kesulitan, kesusahan mengejar kesuksesan dunia, maka, ya, ketahuilah ada yang jauh lebih berharga untuk kita kejar. Ada yang jauh lebih baik untuk kita usahakan. Ada yang jauh, ya, lebih betul-betul bermakna untuk kita benar-benar mengeluarkan pengorbanan kita yang terbesar sekalipun, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sekarang manusia mengharapkan kemudahan-kemudahan kehidupan dunia, ya, apapun namanya itu, kekayaankah, ya, kekuasaankah, ya, berbagai macam, bebas finansialkah itu, atau apapun istilahnya yang dibawakan oleh orang-orang di zaman sekarang, maka itu tidak akan sempurna, ya, tidak akan sesempurna apa yang didapatkan oleh mereka para ahli surga. Sehingga berusahalah, kejarlah surga, ya, ini yang paling utama, ini yang lebih besar yang bisa kita usahakan, yang bisa kita dapatkan, ya, dengan kita tentu saja tiada lain dengan apa? Beribadah kepada Allah, ya, beramal saleh, bertakwa,
mengerjakan yang dilarang, yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang. Taib, ya. Maka ayat ini merupakan penjelasan atau pengkabaran tentang bagaimana keadaan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Ketika mereka diantarkan taib menuju tempat yang begitu dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wafdan ila jannah. Ya. Zumaran. Mereka akan mereka akan diantarkan, ya, sebagai apa? Wafdan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, ya. Taib. Mereka akan diantarkan sebagai wafdan. Wafdan itu utusan seorang yang terhormat, ya. Taib. Ilal wufud, kalau ada utusan kenegaraan biasanya dipanggilnya ilal wufud, kepada utusan, ya. Nah, ini kondisi mereka para penduduk surga ketika masuk ke dalam surga. Ketika pintu surga dibukakan untuk mereka semua, maka mereka akan memasukinya sebagai seorang yang begitu terhormat. Ya, mereka betul-betul orang yang sangat-sangat terhormat. Sekalipun sekali lagi mungkin di dunia mereka orang yang dicela, dihinakan, ya. Mungkin mereka orang yang dizalimi, dihancurkan, ya, dengan berbagai macam kezaliman yang terjadi. Tapi kita doakan sebagian saudara-saudara kita yang masih merasakan kezaliman di hari-hari ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang terhormat ketika masuk ke dalam surga nanti. Taib, ya. Zumaran, dan mereka akan datang secara jama'atan ba'da jama'ah, ya, jamaah per jamaah. Taib, sesuai dengan kondisinya. Al-muqarrabun, thumma al-abrar, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka adalah orang-orang al-muqarrab, orang-orang yang selalu senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu senantiasa berbuat baik, ya. Kemudian orang-orang yang semisal mereka dan semisal mereka. Kullu ta'ifatin ma'a taib man yunasibuhu. Setiap kelompok akan masuk bersama dengan orang-orang yang sesuai dengan mereka, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Al-anbiya ma'al anbiya was-siddiqun ma'a ashkalihim. Para nabi bersama dengan para nabi. Para siddiqun, ya, para siddiqun itu gelar untuk siapa? Untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan orang yang semisal Abu Bakar As-Siddiq dalam perjuangan, dalam ketakwaan, ya, dan ada kemiripan, ya, ada kesemisalan meskipun tidak bisa betul-betul sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka nanti akan dibarengkan, ya. Akan dibarengkan ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa syuhada ma'adrabihim, para syuhada dengan orang-orang yang sama-sama, ya, mereka ini mati syahid. Wal ulama ma'aqranihim, para ulama bersama dengan teman-temannya. Wa kullu sinfin ma'a sinf, setiap golongan bersama dengan golongannya. Ya, dan setiap golongan tersebut akan datang sesuai dengan orang-orang yang munasib, ya, orang-orang yang cocok, yang sesuai, ya. Tidak dibeda-bedakan. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka masuk ke dalamnya. Ai wasalu ila abwabil jannah, jadi ketika mereka sampai kepada pintu surga, ba'da mujawazati sirat habasu ala qantarah bainal jannati wan nar. Ya, yakni ketika mereka melewati jembatan as-sirat, kemudian mereka melewati qantarah, ya, mereka akan ditahan di sana. Ya, mereka akan ditahan di qantarah. Tapi sebagaimana pernah kita bahas, ya, tentang qantarah ini, di mana qantarah adalah tempat untuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dibersihkan hatinya terlebih dahulu, ya, agar ketika masuk ke dalam surga tidak ada kebencian. Kadang-kadang ada permasalahan antara ahli surga, ya. Jadi kalau ada sedikit perselisihan di antara ahli surga, tidak perlu kita terlalu aneh atau membesar-besarkan. Ini satu hal yang lumrah, ini sudah dijelaskan dalam syariat, ya, akan ada seperti ini. Dan mereka toh nantinya akan dibersihkan oleh Allah. Ya, permusuhan mereka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di antaranya ketika di qantarah. Ya, ketika di qantarah ini. Ya, maka semuanya diselesaikan di sana. Ya, maka ketika mereka telah selesai, telah dibersihkan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, sehingga akan merasa nyaman. Ya, artinya apa? Ketika masuk surga sudah tidak ada lagi benci, tidak ada lagi perasaan tidak nyaman terhadap para penduduk surga. Semuanya akan saling mencintai satu sama lain. Ya. Semuanya akan saling merahmati satu sama lain. Ya. Maka ketika masuk ke dalamnya, ya, masuklah mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi hadits suwar annal mu'minina idzan tahu ila abwabil jannah tasyawaru fi man yusta'dzan lahu bid-dukhul. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan ketika mereka masuk surga pun sama kondisinya seperti ketika mereka
mau masuk mau meminta apa? Syafaat. Ya. Di mana mereka musyawarah siapa yang sekiranya akan dimintai agar dia meminta izin agar pintu surga dibuka. Sama mereka mendatangi Nabi Adam, ya mereka mendatangi Nabi Nuh dan seterusnya, dan berakhir di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi wasallam, ana awwalu syafi' fil jannah wa fil athrin ana awwal man yuqarri' babal jannah. Kata Rasulullah alaihi wasallam, aku adalah orang yang pertama kali akan meminta syafaat agar dibukakan pintu surga. Ya, ini diantara syafaat kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ya diminta beliau diizinkan untuk agar dibukakan pintu surga. Taib. Ya, maka masuklah mereka semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah periwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan awwalu zumratin talijul jannah suwaruhum ala suwaril qamar taib lailatul badr. Kata Rasulullah SAW, golongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, ya, mereka adalah orang-orang yang wajah-wajah mereka itu seperti bulan purnama, ya, seperti bulan di malam purnama. Maksudnya apa? Terang, ya, cerah dan bercahaya, bergembira dan seterusnya. Ya, ini maknanya. La yubassaquna fiha wa la yamtakhitun. Mereka ketika masuk ke dalam surga, Allah betul-betul menyucikan mereka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, Bapak-bapak sekalian. Ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka tidak meludah, ya, wala yamtakhitun. Mereka tidak membuang ingus. Ini kan manusiawi, ya. Sekarang ada di dunia, tetapi tidak bisa kita pungkiri ini adalah sebuah kekurangan, ya enggak? Kita ketahui kalau mau meludah kita bagaimana? Kita sembunyi, kita tidak di hadapan orang lain. Ya, karena ini adalah satu hal yang aib bagi kita. Kita malu ketika melakukannya. Demikian pula ketika membuang ingus, ya, kita akan memilih tempat yang betul-betul tepat untuk kita membuang ingus, ya, tidak di hadapan orang dengan sembarangan karena kita malu ketika melakukannya. Nah, para penduduk surga tidak demikian, ya, mereka tidak akan meludah, mereka tidak akan membuang ingus, ya. Taib. Kemudian selanjutnya wala yataghawwatun, mereka tidak akan membuang air besar. Taib. Sekali lagi, sekalipun ini manusiawi dan kadang-kadang kita menikmati hal ini, ya, tetapi tetap ini aib, ini kekurangan. Ya, kita merasakan kesulitan kadang-kadang ketika kita ingin buang air, ya, ternyata bukan di tempat yang tepat. Ya, bukan di tempat yang kita terbiasa untuk melakukannya. Kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya. Ya, ketika masuk ke dalam surga, perkara seperti ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tegaskan mereka tidak akan buang air besar. Taib, ya. Aniyatuhum wa amsyatuhum adz-dzahab wal fiddah. Mereka akan memiliki aniyah. Mereka akan memiliki cawan-cawan, tempat minum, ya. Wa amsyat, mereka akan memiliki sisir, ya. Adz-dzahab wal fiddah, dan itu terbuat dari emas dan perak. Taib. Wa majamiruhum al-ulwah, dan mereka akan memiliki tempat pembakaran, ya, yang mana yang akan dibakar di dalamnya adalah kayu gaharu. Taib, ya, bayangkan betapa mewahnya kehidupan para penduduk surga. Nabi kita Muhammad SAW gambarkan hal-hal kecil saja seperti tadi, sisirnya, tempat minumnya, ya. Taib, kita dapati kapan, ya, ada gelas terbuat dari emas zaman sekarang, ya. Taib, hanya tempat-tempat tertentu dan sangat jarang sekali sepertinya. Ada sisir terbuat dari emas, dari perak, ya. Sangat jarang sekali. Allah menjadikan benda-benda kecil ini, ya, terbuat dari bahan yang paling mulia, logam yang paling mulia, itu apa? Emas dan perak. Taib. Menunjukkan apa? Bagaimana dengan yang besar-besarnya, ya, rumahnya, tempat duduknya, tempat tinggalnya, ya, kawasan tempat ia tinggal. Akan kita dapati nanti tentang pembahasan tentang sungai-sungai surga, masya Allah, luar biasa, ya. Tapi ini hal-hal kecil saja yang akan didapatkan oleh mereka yang masuk ke dalam surga, terbuat dari benda-benda yang begitu luar biasa. Warishuhum al-misk, ya. Sekali lagi, ketika mereka berkeringat, maka keringat mereka akan wangi misik, ya, wangi kasturi, kalau seringkali diterjemahkan kasturi, ya. Saya sendiri wallahualam belum tahu kalau kasturi seperti apa, tetapi misik adalah sesuatu yang memang sangat wangi sekali. Ya, misik itu adalah parfum yang paling mahal, ya. Kalau sekarang ada mengatakan ini misik itu tidak asli, ya, karena yang asli sangat sulit sekali untuk didapatkan, ya.
Taib. Kalau tidak salah itu didapatkan dari apa? Dari rusa ya, dari rusa yang khusus rusanya sendiri. Cara mendapatkannya pun susah. Si rusanya harus ditakut-takuti terlebih dahulu sehingga dia akan mengeluarkan kantong darah. Nah, kantong darah ini harus terus ditakut-takuti sampai dia berlari ke sana kemari, akhirnya si kantong darahnya terjatuh. Nah, itulah yang menjadi bahan dasar dari misk. Ya. Dan itu sangat mahal sekali. Ya, sangat mahal sekali. Taib. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, bagi para penduduk surga tidak susah-susah untuk mendapatkannya. Ya, justru keringatnya sendiri langsung bau misik, ya, atau wangi misik. Taib. Ya, sekali lagi, keringat adalah sesuatu yang kita malu sekarang di dunia kalau kita berkeringat, ya kan? Ya, kita menyediakan berbagai macam hal, ada tisu, ada lap untuk mengelap keringat kita. Taib. Karena kita merasa itu menjadi aib. Dan tidak jarang ya justru malah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ya, kita malu ketika berdekatan dengan orang-orang ketika kita berkeringat. Allah Subhanahu wa taala membersihkan para penduduk surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan mereka dalam kondisi yang sangat-sangat bersih, ya, sangat-sangat dalam keadaan yang sangat-sangat baik sekali, taib, tanpa ada keringat yang beraroma yang tidak sedap. Justru Allah gantikan itu dengan apa? Dengan misik yang begitu wangi tadi. Ya. Dan hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa periwayatan yang lain, ya, dikatakan awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr walladzina yalunahum ala dha'i asyaddi kaukab durri fis sama'i dha'atan. Ya, mereka para penduduk surga ketika masuk ke dalam surga, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ya cahaya mereka itu lebih terang lagi bahkan daripada apa? Daripada bintang yang berkilauan. Ya. Mereka la yabulun, mereka tidak mengeluarkan, kalau tadi tidak buang air besar, kalau sini baul, ya, tidak buang air kecil juga. Ya. Buang air kecil pun dibersihkan dari para penduduk surga. Ya, buang air kecil pun tidak. Wala yataqawwatun, tidak buang air besar. Wala yatfulun, mereka tidak meludah. Ya, mereka tidak meludah. Wala yamtakhitun, mereka tidak membuang ingus, ya. Yang itu semua adalah kekurangan-kekurangan bagi kita sekarang, ya. Taib. Amsyatuhum adz-dzahab wa rishhum al-misk. Sisir mereka dari emas, keringat mereka misik. Majamiruhum al-ulwah, pembakaran mereka dari kayu gaharu. Wa azwajuhum al-hur al-ain, ya. Dan mereka memiliki istri-istri yang mereka ini adalah al-hur al-ain, ya. Siapa mereka? Mereka yang sangat-sangat taib, indah untuk dipandang, kurang lebih maknanya demikian, ya. Taib, ya. Maka inilah gambaran kondisi manusia ketika mereka dibukakan pintu surga kepada mereka semua. Taib. Kita masih ada beberapa pembahasan, insyaallah akan kita lanjutkan setelah sholat al-isya, ya, tentang bagaimana kondisi manusia ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat isya terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali, ya. Taib. Maka itulah tadi tentang gambaran orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga berdasarkan kepada penjelasan yang ada di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Adapun selanjutnya, ya, akan kita bacakan sebuah periwayatan, ya, an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Thauban, beliau adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maula itu adalah seorang yang dibebaskan, ya, oleh Rasulullah alaihi wasallam, dahulunya budak kemudian dibebaskan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ya, dan beliau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, dan beliau, ya, begitu besar, ya, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, aku pernah sedang berdiri di samping Rasulullah alaihi wasallam. Faja'a habrun min ahbaril yahud. Maka datang kepada kami seorang habrun min ahbaril yahud, ya. Salah seorang alim dari ulama-ulamanya orang-orang Yahudi. Taib. Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Kemudian dia mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Taib. Ya. Maka beliau mengucapkan salam, assalamu alayka ya Muhammad, dengan ucapan demikian. Perlu diketahui, salam dari orang-orang kafir
Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menjawab salam tersebut. Ya, tidak menjawab salam tersebut. Di dalam beberapa periwayatan Rasulullah SAW mencontohkan untuk menjawab salam dari orang kafir. Bagaimana jawabannya? Wa'alaikum, selesai, sampai sana saja. Ya, beda kalau kepada orang Islam, Muslim yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita berlaku ayat ya idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah tabaraka wa taala, jika kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, termasuk di antaranya salam, maka balas dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Ya, contohnya seseorang mengucapkan assalamualaikum, maka jawaban kita minimal semisal waalaikumsalam. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka minimal jawaban kita waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ditambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Kalau mereka mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib bagi kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus sempurna sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, karena kata Allah minimal harus semisal. Kalau bisa dilebihkan. Ya, kalau assalamualaikum saja kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, ya, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya, di sini Rasulullah tidak menjawab. Ya, tetapi Rasulullah mencontohkan dalam beberapa riwayat yang lain dengan jawaban apa? Waalaikum saja. Karena ada beberapa orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka bukan assalamualaikum yang mereka ucapkan, tetapi apa? Assamu alaikum. Assamu itu al-maut, ya, kematian untuk kalian, mendoakan kematian. Maka apa jawabannya? Waalaikum, dan untuk kalian juga. Ya, kalau ada orang kafir mengucapkan demikian. Orang kafir berbuat buruk kepada kita, jangan didiamkan, balas. Ya. Tapi untuk menjaga kemuliaan Islam, kalau kita punya kemampuan untuk membalas keburukan orang kafir, maka balas. Ya, jangan sampai dibiarkan kelakuan-kelakuan orang-orang kafir kepada kita. Taib. Ya, ketika mereka mencela Al-Quran, menghinakan, maka penjarakan. Ya, kita lakukan hal yang terbaik untuk membela agama kita, membela apa? Kehormatan agama Islam. Tetapi kita jangan memulai duluan. Ya, itu bukan bagian dari syariat Islam. Ya, makanya kita dilarang untuk mencela Tuhannya orang lain, ya. Taib, dilarang kita mencela Rabb mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan mereka balas mencela Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Kembali kepada hadis, maka orang Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Muhammad." Fadafa'tuhu duf'atan kada yusarri'u minha. Maka kata Thauban, ketika mendengar orang Yahudi ini mengucapkan demikian, aku pun mendorongnya, ya. Aku pun menjauhkan dia dari Rasulullah SAW, mendorong dengan keras, dengan kuat sampai hampir-hampir dia jatuh. Ya, begitu besar pembelaannya Thauban kepada Rasulullah SAW. Faqala lima dafa'tani, kata si Yahudi ini, kenapa engkau mendorongku? Ya, faqultu, aku pun mengatakan, ala taqulu ya Rasulullah. Ya, kenapa engkau tidak mengucapkan ya Rasulullah? Ya, bukan ya Muhammad, harusnya engkau mengucapkan ya taib gelar kenabiannya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya. Mereka tidak berani mengucapkan ya Muhammad. Taib, ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mengucapkan dengan kunyah ya Abul Qasim. Itu pun termasuk di antara penghormatan. Kalau guru-guru kami dulu di Yaman, mereka jauh lebih merasa dihormati, ya, ketika dipanggil dengan kunyah. Taib, daripada ketika dipanggil dengan gelar keagamaan, ya Syekh, ya Ustadz. Taib, tetapi ketika dipanggil kunyahnya ya Aba Fulan, wahai Abu Fulan, ya, beliau lebih merasa dihormati. Ya, beliau merasa lebih senang ketika dipanggil dengan kunyah. Jadi pemanggilan dengan nama kunyah itu adalah penghormatan di dalam Islam, ya, termasuk penghormatan di dalam Islam. Taib. Kembali kepada hadis, ya, maka Thauban, beliau tidak suka orang Yahudi ini mengucapkan ya Muhammad, sehingga beliau mengatakan, sehingga beliau mendorongnya, ya, mendorong si orang Yahudi ini. Dan ketika ditanya kenapa mendorongku, beliau menjawab, kenapa engkau tidak mengucapkan ya Rasulullah? Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi ini pun menjawab, innama nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahluh. Ya, adapun kami, kata orang Yahudi ini, kami tidaklah memanggil beliau, memanggil Rasulullah SAW, ya, kecuali dengan satu nama yang memang ia dinamakan oleh keluarganya dengan nama tersebut. Taib, ya.
Artinya ya mereka tidak mau mengakui kenabian Rasulullah SAW, tidak mau mengakui kerasulan dari Nabi kita Muhammad SAW. Cukup ya mengucapkan nama sesuai dengan apa yang diberikan oleh keluarganya. Ya. Artinya apa? Kata orang Yahudi ini, ya kami tidak mau beriman terhadap perkara tersebut, tapi kami pun tidak apa? Tidak merendahkannya. Ya. Kami tidak merendahkannya dan mengucapkan, memanggilnya dengan nama yang memang dia dinamai oleh keluarganya dengan nama tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innasmi Muhammad alladzi sammani bihi ahli." Sesungguhnya namaku adalah Muhammad, yang itulah nama yang diberikan oleh keluargaku kepada diriku, kata Rasulullah alaihi wasallam. Taib. Ya, maksudnya apa? Rasulullah setuju, ya. Tidak apa-apa beliau dipanggil dengan demikian karena memang nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama Muhammad sendiri artinya apa? Yang terpuji, dari hummida, ya. Isim maf'ul dari hummida artinya apa? Yang terpuji, ya, dari hamd. Taib. Maknanya sama dengan Mahmud, ya, dengan Ahmad, maknanya sama, artinya yang terpuji. Ya, itulah nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bagi seorang muslim, sebagaimana beliau mengatakan, tasammu bismi, ya, bernamalah kalian dengan namaku, wala takannu bi kunyati, tetapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku, kata Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita memakai nama dengan nama Rasulullah, maka itu kebaikan. Tapi kunyahnya jangan dipakai. Siapa kunyah Rasulullah? Abul Qasim, ya. Tapi berdasarkan pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, yang lebih selamat bagi kita untuk tidak memakai kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Akan tetapi, ya, nama beliau adalah siapa? Muhammad. Boleh bagi kita menamai anak dengan Muhammad. Tapi jangan kayak orang Indonesia, ya. Kalau orang Indonesia nama Muhammad ini seakan-akan menjadi tambahan saja, ya enggak? Tidak, itu jadikan nama inti, nama utama. Panggil anak kita dengan nama Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Kita panggil anak kita Muhammad, sebagaimana itu adalah nama Rasulullah. Kalau kita biasanya Muhammad fulan, ya. Jadi tambahan. Jadikan itu nama inti, jadikan itu nama utama. Ya, sesuai dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sedikit tentang nama, ya, satu tambahan pula yang dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat. Mereka bernama itu cuma satu. Ya, tidak ada tuh nama belakang Muhammad siapa gitu misalnya, ya, Muhammad Hafid misalnya, atau Muhammad siapa, sehingga satu orang tuh punya dua nama, kadang lebih, kadang tiga, kadang panjang sekali, ya. Itu nama orang Indonesia biasanya. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak demikian. Mereka bernama satu nama, Muhammad saja sudah. Loh, kok ada nama fulan misalnya, fulan bin panjang gitu, ya, beberapa nama, ya. Misalnya Muhammad atau Abdurrahman Umar, ya. Maka kedua nama ini artinya adalah bin. Ali Abdullah misalnya, berarti Ali bin Abdullah. Jadi nama kedua itu nama ayah yang disematkan ke sana. Nama ketiga nama kakeknya, keempat boleh nama kakeknya lagi. Tapi nama dia yang pertama yang satu itu, ya, Muhammad, Abdullah atau siapapun itu, ya. Ini yang dijelaskan oleh para asatidzah, ini adalah sunnah. Yang sunnah itu demikian, ya, memberi nama sebagaimana bernamanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak menambah, tidak banyak nama, ya, tetapi dengan nama-nama yang bagus maknanya. Alangkah baiknya dengan nama-nama yang memang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, seperti Muhammad, ya, seperti Umar, Ali, Uthman, ya, Abdurrahman, Abdullah. Itu dua nama yang terbaik. Ya, dan nama-nama yang lainnya yang kita disyariatkan untuk bernama dengan nama-nama tersebut. Ya. Boleh tidak bernama dengan bahasa lain? Ya, wallahu alam, selama maknanya bagus diperbolehkan. Tetapi alangkah baiknya kita bernama dengan bahasa Arab, atau namanya para nabi kan enggak bahasa Arab tuh. Nama-nama para nabi enggak semuanya berbahasa Arab, ya. Maka boleh kita untuk bernama dengan nama-nama tersebut. Wallahu alam. Kemudian kita lanjutkan, ya. Maka kata Rasulullah, innasmi Muhammad, sesungguhnya namaku memang Muhammad, dan itulah nama yang diberikan keluargaku kepada diriku. Ya, artinya Rasulullah setuju saja, ya, ketika dipanggil ya Muhammad. Faqala al-Yahudi, yang menunjukkan apa? Rasulullah pun bukanlah seorang yang gila hormat, ya. Beliau bukanlah seorang yang ingin dihormati berlebihan, tidak. Ya, sesuai dengan kadarnya. Faqala al-Yahudi, maka berkata orang Yahudi ini, ji'tu as'aluk, aku datang untuk bertanya kepadamu wahai Muhammad.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanfa'uka syai'un in haddatsuk. Kata Rasulullah, apakah akan bermanfaat bagimu kalau seandainya aku ya berbicara tentang suatu pembicaraan kepada dirimu? Maksudnya apa? Rasulullah ingin memastikan kamu itu bertanya apakah memang mencari manfaat dari ucapanku atau kamu hanya sekedar menantang ya, atau kamu bahkan ingin mendatangkan sesuatu yang bertolak belakang untuk mengingkari dan semisalnya. Ya, ini yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ingin menegaskan kepada orang Yahudi ini ya. Faqala asma'u biudhuni. Kata orang Yahudi ini, maka aku akan mendengar dengan telingaku. Seakan-akan dia ingin mendengar terlebih dahulu apa yang akan kau ucapkan ya, setelah itu baru nanti kita putuskan bagaimana kondisi selanjutnya. Mendengar ucapan begitu Rasulullah SAW, fanakatha Rasulullah SAW bi'udin ma'ahu, maka beliau pun menancapkan kayu ya, atau memukulkan ke tanah kayu yang sedang beliau pegang. Kata para pensyarah dari hadis ini biasa dilakukan oleh seseorang yang ketika mereka akan membicarakan satu perkara yang penting, atau ketika mereka telah memikirkan satu perkara dengan matang. Ini dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu ya, sebagaimana dilakukan pula oleh Rasulullah SAW ya. Ketika orang Yahudi mengatakan aku mau mendengar dahulu ya, beliau pun memukulkan tongkatnya ke tanah atau memukulkan kayu yang beliau pegang ke tanah. Faqala sal, maka beliau pun mengatakan bertanyalah ya, bertanyalah apa yang ingin kau tanyakan. Faqala al-Yahudi, maka Yahudi ini berkata, aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya, kata orang Yahudi ini, di manakah manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi, mengganti langit ya dengan bumi dan langit yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, maksudnya kapan ini? Ketika di padang mahsyar. Ya, ketika di padang mahsyar, ketika digantikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini bertanya, Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah, di mana kondisi manusia? Di mana kedudukan manusia pada waktu itu? Apa kata Rasulullah? Hum fi dhulmatin dunal jisr. Mereka berada pada kegelapan di bawah jembatan as-sirat. Ya, seakan-akan ini gambaran sebelum orang-orang masuk ke dalam jembatan as-sirat. Ya, ini menjadi dalil ketika setelah rangkaian yang terjadi di hari kiamat. Sebelumnya sudah kita bahas panjang lebar dalam beberapa kajian ya. Setelah mereka yaumul hisab, ditimbang amalan, kemudian mereka berkumpul ya di telaganya masing-masing bersama nabinya masing-masing. Mereka bersiap-siap masuk ke dalam surga dengan harus melewati jembatan as-sirat terlebih dahulu. Nah, sebelum melewati jembatan as-sirat akan terjadi kegelapan. Ya, akan terjadi kegelapan di mana mereka akan berada di bawah jembatan sebelum menaikinya. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Ya. Baru setelah itu manusia akan diberikan cahaya, sebagaimana sudah kita bahas ya. Orang-orang yang semakin kuat keimanannya, semakin soleh, semakin besar cahaya. Semakin kecil keimanannya, semakin redup cahayanya. Ya. Maka kata Rasulullah, hum fi dhulmatin dunal jisr, mereka berada dalam kegelapan di bawah jembatan. Qala faman awwalun nas ijazatan. Kata orang Yahudi ini selanjutnya dia bertanya, lantas siapa orang yang pertama kali akan melewati jembatan as-sirat tersebut? Ya. Fuqara'ul muhajirin. Kata Rasulullah, mereka adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya. Jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang masuk ke dalam surga, mereka adalah yang pertama kali. Khususnya siapa? Fuqara dari kalangan muhajirin. Ya, kenapa? Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang mereka, adun suthiyaban, mereka orang-orang yang berpakaian lusuh, asy'athu sya'ran, mereka yang rambutnya begitu kusut ya. Kemudian la yuftahu lahum abwabus sudat, mereka kalau bertamu itu ditutup pintunya, tidak dibukakan. Orang-orang tidak mau menerima mereka untuk bertamu karena begitu miskinnya mereka. Ya. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, saking miskinnya, saking tidak punya apa-apanya. Ini gambaran fuqaraul muhajirin. Ya, jadi kalau kita bilang mungkin kita yang fakir-fakir karena punya gaji di bawah UMR Kota Bandung misalnya. Ya, bukan, kita masih kaya dengan kondisi demikian ya, jika dibandingkan dengan siapa? Dengan orang-orang fakir dari kalangan al-muhajirin, dan mereka lah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Qala fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah.
Si Yahudi kembali bertanya, ya, apa yang menjadi hadiah bagi mereka, hidangan bagi mereka ketika mereka pertama kali masuk ke dalam jannah, ke dalam surga? Qal ziyadatu kabdin nun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan kabdun nun. Kabd itu hati, ya, hati. An-nun, ya wallah alam, ini yang saya dapatkan penerjemahan dari lafaz ini, hati dari ikan paus, ya, ini akan dimakan oleh mereka. Taib. Ada yang pernah makan Bapak? Hatinya ikan paus, ya. Al-muhim wallah alam, ya, ini gambaran dari Rasulullah. Dan kata Rasulullah, ziyadahnya maksudnya adalah ujung-ujungnya, tambahannya. Ya wallah alam bagaimana gambarannya, yang pasti itu merupakan makanan paling enak. Ya. Itu makanan yang sangat enak sekali yang akan dihidangkan pertama kali bagi siapa? Bagi para penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Taib. Qala fama gidza'uhum ala ithriha. Ya, kemudian apa yang mereka makan, ya, setelah mereka memakan daging ikan paus tadi atau ati dari ikan paus tadi. Taib. Qala yunharu lahum thawrul jannah alladhi ya'kul min atrafiha. Kata Rasulullah SAW, maka akan disembelihkan bagi mereka thawr. Thawr itu sapi, ya, sapi jantan yang masih muda. Taib, sehingga dagingnya begitu nikmat dan beda, ya, dengan apa yang ada di dunia. Ini yang ada di surga, ya. Thawrul jannah, sapi jantan muda yang ada di jannah, di surga. Alladhi ya'kul min atrafiha, yang mereka ini, ya, pakannya itu berasal dari surga yang berada di sisi-sisi atau di ujung-ujung yang ada di dalam surga. Taib, ya, gambaran bagaimana giza itu makanan, sesuatu yang dimakan di luar makanan pokok, itu giza dalam bahasa Arab, ya. Sering dijadikan gizi kalau bahasa kita, ya, dijadikan gizi dari bahasa Arab, dari giza. Cemilan lah bisa dikatakan, atau cemilan itu kan tidak bervitamin, ya, tidak terlalu bergizi lah. Kalau giza itu sesuatu yang memang enak, ya, bergizi. Taib. Nah, apa gizanya? Kata Rasulullah SAW, maka disembelihkan bagi mereka sapi tadi. Taib. Ya, ini gambaran bagaimana orang-orang fakir, ya, orang-orang yang mereka ketika hidup di dunia tidak pernah merasakan nikmat-nikmat dunia, Allah dahulukan mereka. Ya, Allah dahulukan mereka untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Allah berikan hidangan yang begitu nikmat, ya, diberikan makanan, minuman yang begitu luar biasa. Taib. Ya, bayangkan, jangankan dari kehidupan dunia yang telah jauh mereka lewati, ya, ketika di padang mahsyar saja mereka itu melewati puluhan ribu tahun, wallahu a'lam, ya, tidak pernah dapatkan bahwasanya mereka mendapat makanan, ya, puluhan ribu tahun, bayangkan tidak makan. Tapi kalau minum ada ketika di telaga Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh para ahli surga, ya, dan para ahli padang mahsyar. Allah memang menjadikan mereka mampu, kuat untuk tidak makan dan minum. Tetapi dengan keberadaan makanan yang akan dimakan pertama kali oleh mereka penduduk surga, ini menunjukkan bahwasanya mereka akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, ya. Pertama kali mereka akan merasakan nikmat berupa makanan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Qala fama syarabuhum alaih. Ya, lalu apa minuman mereka? Qala min ainin fiha tusamma salsabila. Kata Rasulullah SAW, mereka akan minum dari mata air yang diberi nama salsabila. Ya, taib. Qala sadaqta. Maka kata orang Yahudi ini, sadaqta, engkau benar. Taib. Menunjukkan apa? Seakan-akan orang Yahudi ini hanya ingin ngetes Rasulullah SAW. Ya, artinya apa? Dia tahu, dia alim, ya, dia seorang yang tahu tentang Taurat, ya. Dia tahu tentang isi syariat, tapi karena kesombongannya dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak mau membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam, tidak dikabarkan dalam kelanjutan riwayat apakah orang Yahudi ini selanjutnya masuk Islam atau bagaimana. Yang pasti gambaran ini, ya, sebagai gambaran bahwasanya orang-orang Yahudi mereka adalah orang yang sombong dengan keilmuan mereka. Ya, sebagaimana dalam kasus ini mereka hanya sekedar apa? Sekedar ingin mengetes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh Allah tabaraka wa taala ini jadikan faidah. Kenapa? Karena kisah ini didengar oleh siapa tadi? Oleh Thauban, ya, sahabat Rasulullah yang bersama dengan Rasulullah, sehingga beliau pun menceritakan kisah ini kepada umat-umat yang setelahnya, dan kita pun mendapatkannya di hari ini, ya, tentang bagaimana gambaran para penduduk surga ketika mereka akan masuk ke dalam surga. Taib, ya. Maka itulah riwayat yang selanjutnya, kita baca riwayat yang setelahnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla al-aghniya binisfil yawm wa huwa 500 am. Kata Nabi alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah, ya. Hadis saja riwayat Muslim yang panjang tentang pertanyaan orang Yahudi, ya. Adapun hadis yang kedua hadis riwayat Imam Tirmidzi dan ini adalah hadis yang hasan. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah, akan masuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin kepada surga, ke dalam surga, yaitu siapa tadi? Orang-orang muhajirin, ya. Qabla al-aghniya, dan mereka akan masuk sebelum orang-orang kaya. Binisfi yaum, ya, lebih cepat sebanyak setengah hari. Wa huwa 500 am, yang mana setengah hari ini semisal dengan 500 tahun. Taib. Jadi perbedaannya, sebelum orang-orang kaya masuk surga, masuk dulu orang miskin. Setelah 500 tahun baru masuk orang-orang kaya, ya. Taib. Jadi jangan terlalu mementingkan kekayaan, ya, ikhwas sekalian, Bapak Ibu sekalian. Taib. Belum tentu hal tersebut membahagiakan. Kekayaan justru nanti akan membuat seseorang tertahan masuk surga. Kenapa? Kata para ulama, mereka lama masuk surga, hartanya banyak, ya. Jadi hisabnya pun ya lama, ya, ditanya ini, ditanya itu. Wallahu alam, ya. Ini gambaran mereka orang-orang yang miskin masuk dahulu masuk surga dan orang-orang kaya baru belakangan. Apakah berarti orang miskin lebih utama? Belum tentu, ya. Kenapa? Orang paling utama setelah para nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah orang kaya. Ya, beliau orang kaya dari kalangan muhajirin. Taib. Artinya apa? Hal ini tidak menjadi penentu bahwasanya orang-orang kaya nanti lebih rendah dari orang-orang miskin. Mungkin mereka belakangan masuk surganya, tetapi ketika mereka masuk surga, mereka mungkin akan ditempatkan di tempat-tempat yang lebih tinggi bahkan daripada sebagian orang-orang miskin. Wallahu a'lam. Taib. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dan hadis yang hasan. Uridu alayya awwalu thalathatin yadkhulunal jannah. Ya, pernah ditampakkan kepada diriku, ya, tentang 3 golongan yang pertama kali akan masuk ke dalam jannah. Yang pertama syahid, ya, mereka orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka meninggal dalam keadaan syahid. Sehingga ikhwas sekalian, ya, para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, di sini tentu saja terkandung anjuran betapa baiknya kaum muslimin mengamalkan ayat wa a'indulahum mastata'tum min quwwah. Kata Allah tabaraka wa taala, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kekuatan. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwatar rami, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada memanah, kata Rasulullah alaihi wasallam, ya. Taib. Wa min ribatil khail, ayat yang selanjutnya, dan persiapkanlah untuk mengikat tali-tali kuda-kuda, ya, mempelajari berkuda, memanah, ya, termasuk di antara yang disyariatkan di dalam agama. Dan ini sudah menjadi semangatnya muslim kalau punya kesempatan mati syahid. Taib. Tetapi bukan berarti jihad seenaknya, ya, atau bukan jihad seenaknya, maksudnya melakukan perkara yang dianggap jihad dan tidak berdasarkan kepada ilmu, ya, ngebom di sana sini, itu bukan jihad. Taib. Itu bukan sesuatu yang akan menjadikan seseorang syahid. Ya, bagaimana bisa syahid orang bunuh diri? Sedangkan kata Allah apa? Fala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Taib. Ya, enggak boleh membunuh diri, itu haram hukumnya. Ya. Dan itu bukanlah jihad. Jihad syar'i adalah sesuatu yang ditetapkan syariat, difatwakan oleh para ulama yang mengerti tentang Al-Qur'an, mengerti tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang diulamakan yang asal-asalan, ya, berfatwa dengan tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, memfatwakan terorisme, memfatwakan untuk melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, bukan. Ya, berjihad sebagaimana dilakukan oleh sebagian saudara kita di Filistin, di Suriah, ya. Taib, itu jihad. Taib. Nah, kata Rasulullah SAW, golongan yang pertama syahid, orang-orang yang mati syahid. Wa afifun muta'affif, dan orang-orang yang afif, orang-orang yang terhormat. Ya, maksudnya apa? Bukan orang-orang yang suka meminta-minta, ya, bukan orang-orang yang menggadaikan kehormatan dirinya, orang-orang yang terhormat. Wa 'abdun ahsanu ibadatallah wa nasaha limawali, dan seorang budak, ya, taib, yang mereka begitu bagus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang memberikan nasihat kepada taib pemiliknya, kepada tuannya, ya. Artinya dia menginginkan kebaikan bagi tuannya, yang menasihatkan kebaikan kepada tuannya.
Taib. Ya, inilah 3 golongan yang pertama kali akan masuk ke dalam surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun keadaan mereka sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, ada dijelaskan dalam surat Az-Zumar, kemudian dalam hadis yang pertanyaan orang-orang Yahudi, intinya mereka akan masuk ke dalam surga ketika pintu surga dibukakan bagi mereka dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan begitu terhormat, dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Ya, maka dari itu hendaknya ini menjadi semangat bagi kita, ya, untuk kita berusaha, mengusahakan, memperjuangkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dunia bukan tidak boleh, silakan perjuangkan dunia, tetapi tidak perlu berlebih-lebihan. Ya, ketika sudah cukup apa yang kita dapatkan untuk kehidupan dunia kita, ya maka sampai di sanalah kita berhenti. Ya, segera kembali fokus kepada apa? Kepada akhirat, cari surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga tidak akan pernah sebanding, ya, tidak akan pernah ada bandingannya sedikit pun dari nikmat dunia, enggak ada. Taib, ya. Atau nikmat dunia semua dikumpulkan, kita memiliki semua dunia, ya, maka nikmat surga tetap jauh lebih baik daripada itu. Ya, jangan sampai kita salah di dalam memilih kehidupan. Ya, carilah kehidupan yang hakiki yang ada di akhirat nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi tidak bosan untuk mengingatkan, ingat sebentar lagi bulan Ramadan, bulan dibukakannya pintu-pintu surga, ya, bulan ditutupnya pintu neraka dan dibebaskannya manusia dari neraka. Maka jangan sampai kita merugi dengan tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Persiapkan, rencanakan, ya, amalan-amalan taib, ya, perbuatan-perbuatan yang soleh yang bisa kita kerjakan agar kita berhasil di bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya. Maka ini akhir dari kajian kita. Tafadhol, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mangga Bapak, silakan. Taib. Yang pasti itu kurang baik Pak ya. Yang pasti itu kurang baik ya, ketika menyingkat salam gitu ya. Karena itu kan doa. Itu satu hal yang akan membuat kita dapat pahala ya. Jadi kalau misalnya tidak disempurnakan maka kurang baik. Alangkah baiknya kita menyempurnakan, apakah dengan assalamualaikum ya, atau dengan kalimatnya dipastikan jangan asal ya, likum gitu ya. Taib. Itu kurang baik. Yang bagus diucapkan sebaik mungkin. Adapun untuk menjawab, maka ya kita jawab sebagaimana disyariatkan, tetap kita menjawab. Karena maksud mereka tetap memberikan penghormatan. Maksudnya memberikan penghormatan, maka kita jawab dengan baik. Apakah semisal atau lebih baik? Ya, waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Ada lagi? Cukup Bapak insyaallah? Baik, kalau sudah cukup mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di majelis ini saja, tetapi kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.